Nah, kita telah menggunakan aturan Leibniz, yaitu dy per dx untuk turunan y terhadap x. Nah, sampai saat sekarang ini, kita hanya memakai dy per dx itu sebagai lambang. Nah, di sini kita akan memberikan arti tersendiri pada dy per dx. Nah, di sini Ibu berikan sebuah kurva y sama dengan fx. Nah, kemudian Ibu andaikan di sini ada titik P. Titik P di sini itu adalah titik tetap pada grafik. Nah, jika X-nya, titik P di sini koordinatnya itu adalah X, Fx, di mana aksisnya adalah X dan ordinatnya itu adalah F di X. Nah, jika X di sini mendapat penambahan kecil berupa delta X. Sehingga X-nya di sini ini menjadi X ditambah delta X. Nah, kalau misalnya X-nya mendapatkan penambahan kecil yaitu delta X, maka hal serupa juga berlaku pada Fx. Nah, Fx di sini juga akan berpadanan dengan delta X, yaitu dia akan mendapatkan pertambahan juga di kurva Y-nya, yaitu delta Y. Di mana delta Y di sini itu merupakan fungsi di X plus delta X, kita kurangkan dengan fungsi di X. Dalam artian penambahan di suhu Y itu merupakan fungsi di X plus delta X, kita kurangkan dengan fungsi di X. Nah, ternyata pas kita melihat di sini ada garis singgung. Nah, di garis singgung di sini ternyata untuk penambahan delta X, dia hanya ada penambahan delta dy, di mana dy-nya hanya segini saja. Dan dy-nya di sini itu adalah F. Ibu tulis di bawah. dy-nya di sini itu adalah F aksen X kita kalikan dengan delta X. Di mana dy-nya di sini itu merupakan hampiran terhadap delta Y. Dan hanya konstanta kali dari delta X yang secara normal dia dikatakan dy itu adalah diferensial terhadap diferensial dari Y. Nah, dalam artian berarti kita dapat mengatakan di sini, sebentar, ada di bawahnya Ibu tulis kok, nggak kelihatan ya. Ini diberikan definisi diferensial, andaikan Y sama dengan F di X itu terdiferensialkan di X. Dan andaikan bahwa dx itu adalah diferensial dari peubah bebas X, menyatakan penambahan sembarang. Penambahan sembarang dari X. Dan diferensial yang bersesuaian dengan dy dari peubah tak bebas Y itu didefinisikan sebagai dy sama dengan F aksen X dikali dengan dx. Nah, sebagai contoh di sini. Kita disuruh untuk mencari dy jika y-nya itu sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x plus 5. Berarti kita akan mencari dy-nya. Nah, untuk mencari dy-nya berarti kita gunakan aturan pencarian turunan. Karena di sini f aksen x kan. dy tadi kan adalah f aksen x dikali dx. Berarti turunan dari x pangkat 3 dikurang 2x plus 5 itu adalah 3x pangkat 2 dikurang turunan dari 2x itu adalah 2, turunan dari 5 itu adalah 0. Baru jangan lupa kalian tulis di sini adalah dx. Sama, yang B. Y sama dengan akar dari x kuadrat tambah 2x. Kita disuruh untuk mencari diferensial y-nya. Diferensial y-nya. Berarti untuk mencari dy-nya tadi kan adalah f aksen x dx.
Nah, kita cari turunan dari ini. Kita ingat aturan rantai. Berarti dy-nya itu adalah, ini kan sama aja dengan x pangkat 2 ditambah 2x dipangkatkan setengah. Berarti dy-nya itu sama dengan setengah dikali x pangkat 2 tambah 2x dipangkatkan setengah kurang 1. Berarti min setengah dikali turunan dari ini, yaitu 2x ditambah dengan turunan dari 2x itu adalah 2. Jangan lupa kita kalikan dengan dx. Selesai di sini. Nah, yang perlu diingat di sini dan yang perlu Ibu garis bawahi, kalau dx atau dy seperti ini itu artinya diferensial y ya. Dan dx di sini itu artinya diferensial dari peubah bebas x. Kalau dy tadi diferensial dari peubah tak bebas y, kalau dx itu adalah diferensial dari peubah bebas x. Kalian bedakan dengan operator yang ini, yang Ibu jelaskan di awal kemarin. Ini berbeda ya, kalau ini turunan. Turunan y terhadap x. Kalau dy itu adalah diferensial dari peubah bebas x, peubah tak bebas y. Kalau dy terhadap x itu adalah operator turunan y terhadap x. Bedakan dy dengan d besar y terhadap x. Kalau ini diferensial y, kalau ini operator turunan y terhadap x. Nah, kemudian jadi yang harus kalian ingat perbedaan antara diferensial y dengan operator turunan. Jadi kalau D besar itu adalah operator turunan, kalau D kecil itu adalah diferensial. Nah, kemudian kalau sudah kalian memahami tentang diferensial, apa sih kaitan diferensial dengan hampiran? Nah, di sini akan Ibu jelaskan. Bentar ya. Nah, andaikan di sini diberikan kurva Y sama dengan fx. Nah, sama bila mana x di sini diberikan penambahan kecil. Tambahan kecil yaitu delta x. Nah, maka Y sama dengan fx itu juga diberikan tambahan yang berpadanan, yaitu delta Y. Yang kita hampiri tadi dengan dy. Nah, dengan demikian berarti fungsi f di x plus delta x itu dapat kita hampiri juga. Hampiran dari fungsi x di plus delta x itu dapat kita hampiri dengan fungsi x ditambah dengan dy. Dalam artian karena dy tadi itu adalah f aksen x dikali dengan dx, berarti di sini sama saja dengan fungsi x kita tambah dengan f aksen x kita kalikan dengan dx. Jadi yang perlu diingat, fungsi di x plus delta x itu dapat kita dekati atau kita hampiri dengan fungsi di x kita tambah dengan dy. Atau bisa kita hampiri dengan fungsi di x ditambah turunan dari fungsi di x dikali dengan dx. Nah, supaya lebih mengerti, kita langsung masuk saja ke contoh. Contoh, kita langsung menggunakan hampiran dan diferensial untuk mencari nilai pendekatan dari akar 4,6 dan akar pangkat 4 dari 624,9. Nah, di sini tanpa menggunakan kalkulator, kita akan menentukan nilai dari akar 4,6 dan nilai dari akar pangkat 4 dari 624,9. Nah, kita coba dulu untuk yang pertama. Kita akan mencari akar dari 4,6. Kita lihat di sini adalah akar pangkat 2. Oleh karena itu, kita bentuk fungsi Y sama dengan akar X. Nah, kemudian kita akan mencari permasalahannya itu adalah menentukan pendekatan dari akar 4,6. Nah, di mana kalau secara grafik berarti
nilai X-nya di sini itu berubah dari 4 ke 4,6. Kalau dia secara grafik. Dan akar X-nya itu berubah dari akar pangkat 4 menjadi akar pangkat 4,6. Nah, kita hampiri dengan menggunakan ini. Dengan menggunakan ini. Nah, berarti langkah pertamanya kita akan mencari turunan dari fungsi fx, yaitu yang ini tadi. Y sama dengan akar X. Kita cari turunannya. Itu adalah turunan dari akar X, itu adalah, ini kan bisa kita buat menjadi X pangkat setengah ya. Berarti turunannya 1 setengah, 1/2 X pangkat setengah dikurangi 1 ya. Dalam artian sama dengan setengah X pangkat min setengah. Nah, ini berarti sama saja dengan 1/2 X pangkat setengah. Yang artinya sama aja dengan 1/2 akar X. Nah, kita sudah tahu dy-nya. Ternyata dy tadi kan adalah f aksen X dikali dengan dx ya. Berarti karena dy-nya itu sama dengan f aksen X dikali dx dan f aksen X itu sama dengan y aksen. Berarti dy-nya bisa kita cari itu adalah tinggal kita tuliskan saja f aksennya kita ganti dengan ini 1/2 akar X kita kali dengan dx. Nah, sampai sini karena X-nya tadi adalah 4, dan kita akan mencari X plus delta X-nya itu kan adalah 4,6. Berarti perubahan X-nya itu kan adalah 4,6 kita kurangkan dengan 4, yaitu 0,6. Nah, karena X-nya sama dengan 4 dan dx-nya sama dengan 0,6, berarti kita bisa masukkan ke dalam sini. dy-nya itu sama dengan 1/2 akar X-nya yaitu 4, kita kalikan dengan dx-nya yaitu 0,6. 1 kali 0,6 itu adalah 0,6, dibagi dengan 2 akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Oh, berarti sama dengan 0,6 kita bagi dengan 2 kali 2, 4. Berarti sama dengan 0,6 dibagi 4, itu adalah 0,15. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan, karena tadi kita untuk mencari fungsi di X plus delta X, itu adalah fungsi sama saja dengan menghampiri fungsi di X ditambah dy. Nah, fungsi di X plus delta X tadi kan adalah akar 4,6. Berarti dapat kita hampiri dengan fungsi di X, berarti fungsi di X-nya tadi adalah akar 4. Kita tambah dengan dy-nya. Dy-nya tadi adalah 0,15. Oh, berarti sama dengan akar 4 sendiri itu adalah 2. Kita tambah dengan 0,15. Hasilnya adalah 2,15. Selesai. Berarti kita dapat pendekatan untuk akar 4,6 itu adalah 2,15. Sebentar. X-nya didapat dari X, yaitu 624,9 kurang 625, yaitu mendekati dari pangkat 4, yaitu pangkat 5 dipangkatkan 4, nah jadi 625. Jadi dikurangkan, hasilnya min 0,1. Kemudian Y aksen atau turunan yang pertama Y, dari akar itu hasilnya ini. Kemudian dy-nya, rumus dy-nya sama dengan f aksen X kali dx, yaitu dy-nya f aksen X-nya itu dari y aksen ini dikali dx-nya. Karena X-nya 625, yaitu 5 pangkat 4-nya
dan dx-nya sama dengan min 0,1 atau hasil kurangnya. dy-nya masukkan di sini, dx-nya dimasukkan, min 0,1, hasil akhirnya dari dy adalah min 0,0002. Jadi f dalam x tambah delta x sama dengan fx tambah dy. Fx-nya 5 ditambah dy-nya min 0,0002. Hasilnya 4,9998. Sekian, terima kasih Bu.